Kalian tahu apa sebab kedua saudaramu itu kukirim ke tengah mereka? Itulah yang ingin kami ketahui, Guru. Mari, ikut aku. Mas Benggala, tunjukkan pada kami semua kehidupan masa lalu Basari, Jabat dan Bidara. Raden membuat keonaran di sini. Aku tidak membuat keonaran. Aku hanya ingin Jabat mengerti bahwa aku calon suamimu. Aku tidak senang melihat dia selalu mengikuti kemana saja kau pergi. Raden, kami seperguruan.
Guru sering memberi tugas kepada kami hingga kami harus pergi bersama-sama. Kalau begitu, kau bisa pindah ke perguruanku. Menuntut ilmu tidak bisa pindah begitu saja, Raden. Mustahil akan berhasil. Ingat, Asih, kau sudah dilamar orang tuaku. Dan orang tuamu pun sudah menyerahkanmu padaku. Kakang! Kakang, anggaplah ini sebagai ujian, Kakang. Percayalah padaku, Kakang. Asih, tidak perlu kau berhubungan dengan dia. Lepaskan! Raden, saya belum jadi istri Raden. Tidak ada hak Raden menyuruh saya seenaknya. Kakang! Aduh, Raden kami cari kemana-mana. Mari pulang, Raden. Rama dan Ibu Raden merasa cemas. Menyebar orang untuk mencari Raden. Bukankah aku sudah bilang pada Rama bahwa aku menengok calon istriku? Iya, tapi kalau sampai 3 hari tidak ada kabar beritanya, Rama Raden mengira telah terjadi apa-apa. Mari pulang, Raden. Tidak, Paman. Aku mau ke rumah Demang Banjar. Terserah Paman. Mau pulang atau mau ikut? Kami ikut. Tapi setelah itu Raden harus pulang. Sebab kami ditugaskan untuk membawa Raden pulang. Mau apa Raden Aradia ke rumah Demang Banjar, Guru? Untuk apa? Lihat sendiri. Pasu Benggala Saktiku. Tunjukkan Demang Banjar dengan Raden Aradea. Senang sekali melihat Raden berkenan datang ke Kademangan. Terus terang aku tidak senang melihat Sri Asih selalu bersama Jabat Kidemang. Dia kakak seperguruannya, Raden. Aku tahu. Tapi hubungan Sri Asih dengan Jabat bukan hubungan biasa. Mereka saling jatuh cinta Kidemang. Masa, Raden? Sekali-kali Kidemang pergi ke perguruan Gelang Mecara secara diam-diam. Buktikan kebenaran perkataanku. Terserah Kidemang. Jika Kidemang menghendaki Sri Asih menjadi istriku, Kidemang harus bisa mencegah Sri Asih berhubungan dengan Jabat. Percayalah kepada saya, Raden. Saya akan mencegah putri saya, baik dengan cara halus atau paksa. Ingat, Kidemang, aku calon bupati. Aku tidak ingin calon istriku jadi wanita murahan yang pernah dipegang lelaki sembarangan. Ayo! Dara, ada apa? Itu... Ayah, Asih, ayah mau bicara. kita bicara di dalam saja, Ayah. Tidak, di sini saja. Jabat, kau pasti sudah mengerti. Putriku sudah mempunyai calon suami. Kau tahu siapa calon suaminya? Seorang putra bupati yang akan menggantikan kedudukan ayahnya. Apa maksud Ayah berkata begitu? Supaya Jabat tahu, Kalau sudah tahu, dia harus tahu diri bahwa kau adalah calon istri bupati. tapi kami saudara seperguruan, Ayah. Anakku, menuntut ilmu itu bagus. Ayah senang karena menuntut ilmu suatu kewajiban. Tapi bagi seorang gadis, nikah pun suatu keharusan. Jika seorang gadis sudah dijodohkan, maka langkahnya pun terbatas. Bila mana berjalan dengan seorang lelaki. Tapi kan saya belum dijodohkan. Siapa bilang? Kau sudah aku serahkan kepada Kanjeng Bupati sebagai istri Raden Aradea. Secara hukum, perjodohan belum dilaksanakan karena kau sedang menuntut ilmu di perguruan Gelang Mekara. Tapi secara adat, kau sudah terpingit, sudah terikat, hingga kau tidak boleh berhubungan dengan lelaki lain. Jabat, maaf jika aku menyakiti perasaanmu. Aku harus mengatakan apa adanya, supaya kau siap menerima kenyataan ini. Pergilah, dan jangan dekati Sri Asih lagi. Lantas apa yang dilakukan Jabat setelah dia gagal mendapatkan Sri Asih, Guru? Menghadap gurunya. Keluar. Seharusnya 2 tahun lagi kau menyelesaikan pelajaranmu. Ada masalah apa? Tidak ada, Kiai. Masalah perempuan? Sayang sekali. Kenapa, Kiai? Dunia ini tidak sedaun kelor. Masa
Karena perempuan, kau hendak mengorbankan sesuatu yang lebih besar. Mohon nasihat, Kiai. Teruskan belajarmu, meskipun bukan di sini. Pergilah ke puncak gunung Jabal Kat. Di sana ada seorang kiai yang sedang uslah, tapa brata, sehingga mendapatkan ilmu yang sejati. Bergurulah kepadanya. Siapa namanya, Kiai? Kiai Manonjaya. Dia sendiri menyebut dirinya Ki Semar. Padanya nanti, kamu bisa meneruskan pelajaran yang kau terima di sini. Dan kalau beruntung, kamu bisa menyerap berbagai macam ilmu gaib yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mohon doa restunya, Kiai. Karena belajar kepada Kiai Manonjaya di puncak gunung Jabal Kat itulah Kiai Jabat menjadi sakti. Sehingga dia dapat menembus alam jin. Dan dapat menundukkan jin-jin sakti. Serta dijadikan sahabatnya. Sebaliknya dia menjadi penghalang golongan kita. Dan bagaimana sehingga Sri Asih menjadi Nyai Bidara dan Raden Aradia menjadi Kiai Basari, Guru? Keparat Sri Asih. Kenapa, Guru? Sejak muda dia sudah menjadi musuh bebuyutanku. Ceritakan, Guru. Tidak. Aku harus memeriksa tabir gelap yang menutupi Kenting Wulan dan Kenting Sari. Agar dia tetap aman dalam persembunyiannya. Aku ragu dengan kemampuan dukun itu. Kenapa? Ngawur. Masa namaku dibilang Casmi? Alah, ikut saja. Yang penting Lindu Aji tergila-gila pada Nona. Menyebut namaku saja dia tidak becus. Jangan-jangan batu ini juga cuma rekayasa dukun Karti saja untuk mendapatkan uang dariku. Jangan buruk sangka dulu. Kita buktikan saja kebenarannya. Kita tanam sesuai dengan petunjuknya. Sekarang, Nona. Sekarang bagaimana? Kita masuk. Mereka akan curiga kalau kita berdua datang bersamaan. Biar kita tunggu sampai siang. Sekarang kita berpisah. Ayo. Cukup. Gerakan pedangmu sudah cukup baik. Cuma ada bagian-bagian penting yang perlu diperbaiki. Baik, Kak. Kekacauan, ketentraman, kemakmuran, dan kemelaratan. Semuanya tergantung kepada kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya, serta keadilan dan kejujuran pemimpin kepada rakyatnya timbal balik. Sebenarnya senjata apa yang paling ampuh buat seorang pemimpin? Lisannya. Lisan. Iya, yang ini. Seorang pemimpin yang bijak adalah seorang pemimpin yang bicaranya bisa dimengerti oleh rakyat, dapat menimbulkan keteduhan dan semangat untuk berbuat. Lisannya terpelihara dari menyakiti perasaan orang lain. Lisan yang setiap perkataannya selalu dipikirkan baik dan buruknya. Andika tahu, ibarat apa lisan seorang pemimpin bagi rakyat? Ibarat mata pedang, Kanjeng. Iya, pedang. Perkataannya bisa memakmurkan, tapi juga bisa mencelakakan. Punten. Oh, Nona Kor. Lisa. Oh, baru datang, Nona Lisa. Aduh, jauh juga ya pasar kotanya. Aku membeli baju untuk Pak Kubu. Coba Pak Kubu. Iya, iya. Pas. Oh iya, aku ada kabar baik untuk Tuan Lidu Aji. Oh ya? Mari Tuan, ada sesuatu yang akan aku sampaikan. Kita bicara di luar saja.
Baji, Iya, bagaimana pandangan Tuan tentang diriku? luar biasa cantiknya. Betul? Mm-mm, Tidak bohong. Tuan mencintai aku? mm-mm. Ciumlah tanganku. Ciumlah keningku. Ciumlah bibirku. Kanjeng, Paku, hentikan sandiwaramu, Nona Kori. Mimin, sadarkah apa yang kau katakan itu? Kenapa tidak? Nona kira aku tidak waras. Ingat, kau punya riwayat yang gelap dengan Demang Antawirya. Apakah kau ingin aku membongkarnya di depan suamimu? Silahkan, aku tidak takut. Karena suamiku pasti tidak akan percaya pada perkataanmu. Tapi dia pasti percaya kepadaku. Akan aku obrak-abrik kerukunan keluargamu jika kau berani macam-macam pada kami berdua. Ingat, kau sebenarnya milikku. Seluruh pegawai Kademangan tahu bahwa kau adalah milikku yang hilang. Dan jika sekarang aku membiarkan kau hidup bersama Kubu Darta, itu hanya belas kasihanku sama kamu. Kalau aku mau, aku bisa menangkap kamu dan suamimu untuk aku jebloskan ke dalam penjara. Ampun Kanjeng Demang, ampun. Aku mohon jangan ganggu suami saya yang tidak berdosa. Memperistri simpanan Demang tidak berdosa. Suami saya tidak mengerti. Dia tidak tahu apa-apa, Ki Demang. Aku hendak mencium bibir Nona Lisa. masa saya bohong pada Kanjeng? Wah, berarti aku sudah tidak beres. Katakan padamu, jika Pakku mencium sesuatu aroma. Katakan bau apa? Belum Kanjeng, belum bau apa-apa. Cium. Bau wangi Kanjeng. Kurang ajar. Aku diguna-guna. Beres. Guna-guna yang mencengkram diriku sudah takluk. Dan sudah jinak. Sekarang menjadi milikku. Milik Kanjeng. Apa maksud Kanjeng? Lihat. Kecubung pengasihan. Gila. Rupanya wanita Belanda itu main dukun. Dia pakai batu akik kecubung pengasihan untuk memelet. Pantas semua laki-laki Belanda tunduk pada dia. Rupanya dia main pelet. Coba lihat di luar. Perempuan Belanda itu sedang apa? Baik Kanjeng. Kanjeng. Menangis. Kenapa istri Pakku menangis? Apa yang terjadi? Tidak tahu. Sepertinya ada sesuatu yang dirahasiakan istri saya terhadap kita. Kenapa Pakku berpikiran begitu? Istri saya pernah mengatakan bahwa dia mengenal Nona Lisa dan menyuruh saya berhati-hati. Saya pikir istri saya cemburu atas kehadiran wanita cantik itu di sini. Tapi rupanya tidak. Antara Mintarsih, Demang Antawirya, dan Kori, sepertinya ada apa-apanya. Kita harus memecahkan teka-teki ini, Kanjeng. Betul. Apa yang harus kita perbuat, Kanjeng? Aku kembalikan guna-gunanya kepada Kori. Setelah itu, kita atur langkah selanjutnya. Panggil Kori kemari. Baik, Kanjeng.
Nona Lisa, Ya? Kanjeng Lindu Aji memanggil Nona. Oh ya? Siapkan makan siang, Nyai. Tuan Lindu Aji, Nona Lisa. Lindu Aji, bawalah aku kemana saja Tuan suka. Kemana? Aku tidak punya rumah. Rumahku di kolong langit. Kemana saja, asal selalu bersama-sama Tuan. Kau sayang padaku? Sayang sekali, aku mencintai Tuan. Aku ingin bukti kalau kau benar-benar mencintaiku. Ciumlah tanganku. Sembahlah aku. Ciumlah guci itu. Demi cintaku padamu, katakanlah namamu yang sebenarnya. Cory Tuan, Cory nama saya. Bagus bukan? Bagus sekali. Cory. Apa hubunganmu dengan Menir Hendrik? Majikan saya, dialah yang membayar saya. Apa pekerjaanmu? Apa saja yang diinginkan Menir Hendrik. Menemani dia tidur, dan melayani para opsir tinggi yang datang dari Batavia. Oh, apa tugasmu di sini? Membujuk Tuan untuk bergabung dengan company. Selain kamu, siapa lagi? Demang Antawirya. Relakah Cory jika aku hendak dibunuh oleh seseorang? Tidak, Tuan. Tidak. Aku mencintai Tuan. Tak ada yang boleh melukai Tuan. Kurang ajar. Kenapa jadi berbalik begini? Nyai, apa yang terjadi? Maafkan aku, Kakang. Maafkan aku. Aku banyak berbuat dosa pada Kakang. Dosa apa? Nyai istri yang baik, setia dan patuh. Kakang bangga pada Nyai. Kakang, selama ini aku merahasiakan kepada Kakang bahwa... Jangan teruskan, Nyai. Supaya hatiku lega, Kakang. Selama ini aku merasa dikejar dosa. Karena aku membohongi Kakang terus-menerus. Aku sudah tidak tahan. Tidak perlu, Nyai. Aku sudah tahu mengenai diri Nyai. Kakang sudah tahu? Iya, Apa Kakang sudah tahu tentang... sisi gelap Nyai saat menjadi piaraan Demang Antawirya. Nyai, aku memperistrimu bukan mengambil di jalanan. Aku terima Nyai lahir batin. Bagiku lembaran gelap hidup Nyai sudah tidak ada lagi. Karena lembaran itu sudah aku robek. Mintarse yang dulu sudah tidak ada. Yang ada sekarang, Mintarse yang baru lahir saat melangsungkan ijab kabul di depan penghulu. Nyai. Oh, Kakang. Bahagia sekali aku mendengar ketulusanmu. Beruntung sekali aku mempunyai suami seperti Kakang. Kanjeng, sebenarnya dia bukan wanita terhormat, tapi wanita serigala yang hendak mencelakai Kanjeng. Apa katamu? Kau bilang aku bukan wanita terhormat? Kau pikir kau itu wanita apa? Sama seperti aku, simpanan para pejabat. Tapi aku tidak serendah kamu, menerima setiap lelaki yang datang. Apa bedanya antara kau dan aku? Sudah. Dia menghina aku lebih dulu, Tuan. Aku tidak menghina, tapi aku memperingatkan Kanjeng. Supaya Kanjeng selamat dari tipu daya wanita antek kompeni seperti kamu. Sudah diam. Kalian jangan saling mengejek.
Kanjeng Lindu Aji sudah tahu siapa Nona Kori sebenarnya. Sudah tahu? Iya. Tapi tadi... Nyai akan saksikan bahwa Nona Kori sekarang adalah anak panah kita yang akan kita lepas untuk menghancurkan musuh. Maksud Kakang? Kakang tidak bisa menjelaskan, tapi Nyai akan menyaksikan sendiri. Kami penasaran ingin tahu riwayat Sri Asih. Setelah ditinggalkan pemuda yang dicintainya, Guru. Apakah dia jadi nikah dengan Raden Aradea? Tidak. Tidak. Kenapa, Guru? Karena kelicikan gadis keparat itu. Kelicikan bagaimana, Guru? Waktu itu. Rumah ini sudah tua. Untuk apa Raden membeli rumah ini? Di sini pemandangannya sangat indah. Hawanya sejuk. Aku akan bongkar rumah ini dan dibangun yang baru. Aku akan mendirikan istana kecil di sini untuk calon istriku, Sri Asih. Raden Aradea. Sri Asih? Raden benar-benar menginginkan saya menjadi istri? Jelas. Aku sudah meminang pada ayahmu dan ayahmu sudah menyetujuinya. Baik. Saya bersedia menjadi istri Raden. Asalkan Raden bisa mengalahkan saya. Boleh. Raden harus bisa mengambil 3 tusuk konde di sanggul saya ini. Tapi Raden harus berada di dalam lingkaran. Sedangkan saya di luar. Jika saya bisa mengeluarkan Raden dari lingkaran itu, berarti Raden kalah. Tapi sebaliknya, kalau Raden bisa memasukkan saya ke dalam lingkaran sampai hitungan ke-10, berarti saya yang kalah. Bagaimana? Baik. Kapan? Sekarang. Di sini. Buat lingkaran. Baik, Juragan. Berapa besarnya? Garis tengah 3 langkah. 1, 2. Aku sudah berhasil mengambil 2 tusuk konde dari sanggulmu. Sekarang, tinggal 1 lagi kan sayangku? Penggawa, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lihat, Raden hanya bisa mengambil 2 tusuk konde saya. Tapi Raden kalah karena saya berhasil mengeluarkan Raden dari dalam lingkaran. Berarti saya yang menang. Selamat tinggal Raden Bambang Aradea. Godverdomme. Kori pengkhianat. Seluruh rencana saya berantakan gara-gara Nona Kori.
Kita tidak bisa menunda lagi. Lindu Aji harus dibunuh. Ofsir, siap Mayor. Siap Mayor. Bawa kompimu. Ikuti Demang Antawirya. Seret Lindu Aji ke markas, baik hidup atau mati. Siap Mayor. Aku akui, aku telah membuat kekhilafan, sehingga kita telah disusupi oleh musuh. Penyusupnya sekarang sudah kita kendalikan, tapi yang lain sempat melarikan diri. Aku yakin, dia akan kembali dengan membawa pasukan yang cukup besar. Tenang, tenang saudara-saudara, tenang saudara-saudara. Kita bersiap siaga, kita sambut kedatangan musuh. Jika kita berumur panjang, akan kita saksikan kemenangan kita. Jika kita kalah dan gugur, berarti syahid. Mati syahid adalah pintu surga untuk kita. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Lindu Aji, menyerahlah. Rumah ini sudah dikepung. Allahu Akbar!